Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Para jamaah tasyah Ramadan di Musola Setialan, Jakarta, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sekelumit kisah yang berjudul mempertahankan iman di negeri jiran. Ini adalah merupakan satu atau sekelumit sepenggal banyak cerita yang saya dapatkan ketika saya sedang bertugas di luar negeri. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa dalam karir saya sebagai seorang ASN, saya lebih banyak tinggal di luar negeri karena pekerjaan. Baik, kisah akan saya ceritakan adalah mengenai pengalaman ketika saya berada di Laos. Itu adalah merupakan negara pertama saya ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai seorang diplomat untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Baiklah, kita mulai. Jadi pada sebuah resepsi diplomatik di salah satu hotel di Sentosa Island, Singapura, saya bertemu dengan Duta Besar Laos untuk Singapura tentu saja, yaitu Mr. atau His Excellency Tuan Forasan. Sayalah yang lebih dahulu menyapa karena saya sangat familiar dengan wajahnya. Saya ingat bahwa ketika penugasan di Laos dulu tahun 95 sampai 97, 2 tahun 3 bulan, saya sering melihatnya di antara jajaran pejabat pemerintah Laos. Excuse me sir, may I introduce myself? Itulah pertanyaan standar yang biasa kami ucapkan ketika memperkenalkan diri kepada orang yang baru kita kenal. Saya ulurkan tangan untuk bersalaman yang disambutnya dengan senyuman sambil mengulurkan tangan juga. Yes please, you are, katanya. My name Ahmad Jatmiko, Minister Counselor from the Indonesian Embassy here in Singapore, sir. Kalimat saya sebetulnya belum selesai dan akan saya lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Namun beliau langsung menjawab, my name is Tuan Forasan, Ambassador of Laos. Dari sikap dan cara Pak Tuan ini menjawab perkenalan saya, bisa saya simpulkan bahwa dia memang tidak mengenal saya. Akhirnya saya jelaskan bahwa saya pernah bertugas di Laos tahun 1995 sampai 1997 dan sebenarnya sudah sering bertemu dan melihat wajah beliau pada berbagai kesempatan acara kenegaraan di Laos. Saat itu, atas penjelasan tersebut, ia sangat kaget, bahkan meminta maaf karena tidak memperdulikan saya, dan tiba-tiba suasana perkenalan pun menjadi hangat, sukacita, layaknya dua orang bersaudara yang sudah lama tidak berjumpa. Lalu dengan spontan saya ucapkan
Sabadi artinya bahasa Laos itu adalah apa kabar, yang dijawab dengan Sabadi juga oleh Pak Mister Tuan. Kemudian digenggamnya tangan saya erat-erat sambil bercerita panjang lebar mengenai masa lalu, masa-masa ketika saya masih di sana. Thank you so much, Mr. Jatmiko. You introduce yourself, katanya sambil tetap tersenyum gembira. Lalu kami berdua pun asik tenggelam dalam kenangan peristiwa dan suasana di Laos. Saat itu Pak Tuan pun sempat menanyakan kabar mengenai beberapa teman kami sesama staf di Kedutaan Besar RI Vientiane. Lalu ketika saya tanya mengenai bagaimana keadaan Laos pada saat itu, dan antusias menerangkan panjang lebar bahwa keadaan Laos saat ini sudah berubah dan jauh berbeda dengan pada masa saya dulu. Now everything has changed, developed. So many hotels, entertainment, many embassies, schools, many things, everything changed. Demikian kurang lebih diucapkan oleh Pak Tuan. Saya mengangguk-angguk mendengarkan penjelasannya karena saya pun menduga pasti telah terjadi banyak sekali perubahan yang pesat di Laos, karena dalam 15 tahun terakhir yang saya saksikan, konstelasi dan lingkungan regional maupun global telah mengalami perubahan yang signifikan. Sudah barang tentu hal tersebut telah memberi dampak besar terhadap perkembangan masing-masing negara termasuk Laos. Interaksi dan kerjasama dengan dunia luar semakin intensif sehingga Laos sudah tidak lagi menjadi negara yang terisolir. Laos pun kemudian telah bergabung dengan ASEAN sehingga memberinya peluang lebih besar untuk bekerja sama dan berkembang menyesuaikan diri dengan negara-negara tetangganya. Please come again to Laos, Mr. Jatmiko. Laos has changed a lot, ajaknya. Pak Jatmiko, silakan datanglah ke Laos lagi. Demikian kata Pak Tuan. Ajaknya sangat antusias. I love to, Excellency. I miss Laos very much. It was my first posting, my very special and memorable place in my heart. I look forward to visiting Laos. Pertemuan tersebut menjadi titik awal kembalinya ingatan saya ke masa silam di Laos. Di sini, di Singapura, kenangan saya selama penugasan di Laos 15 tahun lalu secara perlahan muncul kembali. Ya, muncul kembali dengan susah dihilangkan. Betapa tidak, Laos adalah negara di mana saya pertama kalinya ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri di perwakilan RI. Lalu perlahan-lahan memori saya pun terbang jauh ke masa sejak hari pertama kedatangan saya bersama keluarga di Wat Thai Airport, Vientiane, ibu kota Laos, untuk memulai kehidupan baru hingga hari terakhir saat keberangkatan dari Wat Thai Airport menuju penugasan berikutnya. Kami sekeluarga tinggal di Laos selama 2 tahun 3 bulan hingga kemudian dipindah tugaskan, dimutasi ke Kedutaan Besar RI Tokyo, Jepang. Meskipun relatif singkat, namun terasa penuh kenangan, beragam peristiwa dan pengalaman pun saya alami. Namun, sejauh yang saya ingat dan rasakan, keberadaan saya sekeluarga di Laos saat itu tak ubahnya terasa seperti tengah berada di lingkungan sebuah pedesaan di Jawa, karena suasana kehidupan masyarakat yang hangat dan lingkungan sehari-harinya mirip dengan suasana pedesaan Indonesia. Bayangkan, setiap hari kami berpapasan dan bergaul dengan orang-orang yang meskipun baru kenal tetapi dengan wajah dan penampilan fisik yang tidak jauh berbeda dibanding orang Indonesia. Kaum wanitanya berpakaian Shin
kain semacam jarik kalau bahasa Jawa, dengan tutur kata yang lemah lembut. Kaum laki-lakinya sopan dan ramah meskipun bahasa yang digunakannya berlainan. Ringkasnya, saya hidup di tengah masyarakat dengan nilai tata krama dan norma kesopanan maupun etika yang kurang lebihnya tidak berbeda dengan yang ada di desa saya, Kebumen. Seperti halnya orang di desa, penampilan sehari-hari mereka sangat sederhana, lugu, dan ramah. Perawakan mereka rata-rata kurus dan terkesan bukan orang yang garang ataupun energik, namun lebih mengesankan sebagai orang yang pasrah dan tidak punya ambisi. Kehidupan dijalani apa adanya, sangat santai dan cenderung lamban di segala hal. Usia harapan hidup ya dari Laos saat itu sangat rendah, yaitu rata-rata 47 tahun kalau tidak salah, dengan makanan pokoknya ketan yang dibungkus bambu, nasi, daun-daunan. Mereka juga biasa memakan makanan semut merah yang biasa kita jumpai di pohon dan gigitannya membuat badan sakit dan gatal. Satu kebiasaan orang Laos yang mengejutkan dan penuh kepasrahan adalah kebiasaan melaksanakan tidur siang. Hal ini berlaku di semua kalangan. Pernah suatu hari saya mengantar istri ke pasar beli sayuran pada saat jam makan sekitar pukul 12. Sesampainya di warung tersebut, penjualnya sedang tidur sambil duduk bersandar di depan sayuran dagangannya. Pemandangan itu berlaku untuk warung-warung yang lain di sebelahnya. Demikian pula, suatu siang sekitar pukul 12.30, saya pergi ke kantor pos untuk mengirim surat ke Indonesia. Begitu sampai di sana, apa yang saya jumpai adalah sebuah ruangan yang agak gelap karena listrik dimatikan. Itu adalah kantor pos. Sementara para pegawainya tidur di atas meja kerja yang sudah ditata sedemikian rupa. Masya Allah, lagi-lagi saya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Aku ciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Betapa bersyukurnya saya dan keluarga telah diberi kesempatan lagi olehnya untuk membuktikan kembali firman-Nya sehingga mengenal jenis bangsa yang lain, suku yang lain, dengan bahasa yang lain pula. Alhamdulillah, ya Allah. Dari sekian pengalaman dan kesan yang saya miliki, antara lain adalah menyangkut keberadaan sebuah masjid satu-satunya tempat kami melaksanakan sholat Jumat di Laos. Di masjid itulah kami umat Islam yang jumlahnya terbatas bisa kumpul bersilaturahmi, utamanya setiap hari Jumat. Di masjid itulah kami bisa mendengarkan suara azan yang kami rindukan sebagai tanda waktu sholat. Dalam keseharian, azan tidak pernah terdengar berkumandang karena tidak ada masjid di sekitar tempat tinggal saya ataupun di tempat lainnya. Meskipun suasana lingkungan setempat mirip dengan suasana di desa saya, tetapi tidak pernah terasakan suasana Islam karena penduduk Laos bukan penduduk Muslim. Hari Jumat betul-betul menjadi bukan hari yang istimewa yang saya rindukan untuk sekedar merefresh batin seminggu sekali. Seperti halnya siang itu, hari Jumat di bulan Januari 1997, seperti biasanya saya menuju masjid yang jaraknya sekitar 5 km dari kantor saya. Kantor saya berada di Pon Keng Road, Vientiane, Laos. Seperti biasa pula, mobil saya, Hyundai Accent warna hijau, harus melalui jalan-jalan tanah berdebu, melewati beberapa perkampungan dan gang-gang sempit di pinggiran kota Vientiane. Apa boleh buat,
Karena itulah satu-satunya masjid yang ada di Vientiane yang sudah turun-temurun menjadi tempat kami orang-orang kedutaan besar RI Vientiane melaksanakan ibadah Jumat. Setiap Jumat siang biasa dipastikan saya dan teman-teman KBRI pasti melaksanakan ibadah Jumat di situ sesuai kecuali kalau berhalangan. Masjid tersebut menurut cerita awalnya dibangun oleh orang-orang KBRI. Sebagai negara berpenduduk kurang lebih 4,5 juta jiwa saat itu, sensus 1995, yang mayoritasnya beragama Buddha, komunitas orang Islam memang jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada di Laos. Yang saya tahu persis saat itu, komunitas muslimnya hanyalah para jamaah masjid saja, yang hanya terdiri dari sekitar 30-an orang, termasuk ibu dan anak, dan merupakan kumpulan dari 4,5 sampai 5 keluarga. Mereka tinggal di sekitar masjid dan konon asal-usulnya bukan orang Laos asli, tapi pelarian dari Kamboja Selatan. Ketua komunitasnya bernama Pak Yahya. Dengan kondisi seperti itu, hanya di masjid itulah saya bisa menjumpai aktivitas keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan lainnya, karena diadakan oleh mereka sendiri. Selebihnya, di tempat lain tidak akan menjumpai hal-hal berbau Islam, karena orang Laos hampir semuanya beragama Buddha yang cukup taat. Rumah kediaman penduduk umumnya sederhana, tetapi tempat-tempat ibadah yang disebut wat, semacam candi, sangat bagus dan kadang terkesan mewah. Karenanya umat Islam seakan terisolir karena memang minoritas dan sangat tidak diperhitungkan keberadaannya. Orang-orang Laos mengenali Islam atau Muslim sebagai makhluk asing yang tidak dikenali sama sekali. Masjid bersama tidaklah besar. Masjid tersebut luasnya sekitar 150 meter dan bentuknya sederhana seperti layaknya masjid di kampung saya. Sumber biaya untuk pemeliharaan berasal dari kalangan jamaah sendiri dan staf KBRI yang tidak seberapa. Sungguh memprihatinkan, tetapi itu adalah keadaan maksimal yang bisa dimiliki. Yang penting kami bisa beribadah, sholat dan mengaji di sini, Pak Jatiko. Begitu penjelasan Pak Yahya saat ketika kami berbincang mengenai keadaan masjid. Biasanya yang menjadi khotib Jumat adalah seorang dari kalangan mereka yang dipanggil Ustadz. Namanya Ustadz Vina. Orangnya masih muda, usia sekitar 30-an, perawakan sedang, kulit bersih, cenderung putih, dengan muka bersinar. Sang Ustadz ini kabarnya baru setahun tinggal di masjid ini. Kabarnya pula, ia sebenarnya seorang polisi Kamboja yang kemudian melarikan diri, disersi ke Laos karena tidak tahan adanya keributan di tempat tinggalnya. Khutbah Jumat yang disampaikan setiap Jumat menggunakan bahasa Laos, Pasalao, karena bisa dimengerti oleh para jamaah selain orang-orang KBRI. Dia pun selalu ramah dan merasa dekat dengan kami meskipun terdapat kendala bahasa dalam berkomunikasi. Setelah mobil saya parkir, saya pun masuk ke masjid yang ternyata sudah banyak jumlah jamaat yang hadir. Setelah menunaikan salat sunat dan 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu saya pun duduk bersama yang lain sambil menunggu dimulainya khutbah. Namun setelah jamaah menunggu cukup lama, sang khotib ternyata tak kunjung tiba. Jamaah pun mulai resah dan bingung, saling pandang satu dengan yang lain. Ketika saya palingkan muka ke Pak Yahya dengan isyarat penuh tanya, beliau menggelengkan kepala lalu berdiri mencari tahu apa yang terjadi. Akhirnya, sejak itulah sebuah kejutan pun akhirnya terjadi dan bermula.
didapatkan kenyataan bahwa sang khotib yang ditunggu-tunggu memang tidak akan pernah datang. Karena menurut salah seorang jemaah, ia kemarin pamit untuk kembali ke Kamboja. Si jamaah pun mohon maaf karena lupa untuk segera menyampaikan kepergian khotib kepada Pak Yahya. Sementara waktu pun terus berjalan, khotbah Jumat tentu harus segera dimulai. Sebagai solusi, saya sarankan kepada Pak Yahya sebagai tokoh para jamaah agar beliau yang menjadi khotib. Menurut penilaian saya, insya Allah ia mampu karena melihat penampilannya yang tawadu selama ini. Tetapi di luar dugaan, Pak Yahya menolak mentah-mentah dan meyakinkan saya dan jamaah bahwa dirinya tidak mampu. Sebaliknya, ia bahkan meminta balik agar sayalah yang menjadi khotib. Semua pandangan mata jamaah tertuju ke arah saya dengan tatapan mata yang senada dan seolah seperti dikomando, mengharapkan kesediaan saya untuk menjadi khotib saat itu juga. Masya Allah, pikiran saya kacau dan bingung. Apakah ini anugerah atau musibah? Saya sempat terdiam seperti salah tingkah dan mempertanyakan diri sendiri. Mengapa harus saya? Apakah karena saya orang KBRI? Di tengah kebingungan dan kebimbangan, saya terus berdoa dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri. Saya tiba-tiba teringat bahwa ini termasuk kategori keadaan darurat dan saya mendapat amanah. Karena ini amanah, maka saya tidak boleh menolak. Allah pasti punya rencana terhadap semua ini. Tetapi bagaimana bisa saya jadi khotib sementara pengetahuan agama saya pun terbatas? Saya tidak punya background ilmu agama selain hanya merupakan kumpulan pengetahuan yang sumbernya memungut dari jalanan. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Akhirnya, setelah diperkuat dengan desakan terus-menerus dari jamaah dan teman-teman kerja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya pun berdiri menuju mimbar tanpa bekal dan tanpa rencana. Bahkan setelah saya berdiri mengucap salam lalu duduk sambil mendengarkan azan, saya pun masih belum tahu apa yang akan saya sampaikan sebagai khotib. Saya terus berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja pikiran saya masih blank. Belum bisa satu topik pun bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, sambil berpikir keras dan memohon pertolongan Allah, tiba-tiba mata saya melihat sebuah buku khutbah Jumat berbahasa Indonesia, sudah kumul dan edisi lama, tergeletak di laci meja mimbar. Segera saya ambil dan baca sekilas sambil mendengarkan azan. Lalu saya putuskan untuk menggunakan buku tersebut. Secara cepat otak saya bergerak lagi dan berpikir lagi. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana saya bisa menyampaikan khutbah ini? Apakah dengan bahasa Indonesia? Sebab sudah pasti mayoritas jamaah tidak akan mengerti isi khutbah karena tidak ada satupun yang bisa berbahasa Indonesia selain Pak Yahya dan beberapa teman dari KBRI. Bila itu terjadi, maka khutbah tidak akan komunikatif. Pakai bahasa Inggris, wah, akan tambah tidak mengerti lagi. Mayoritas jamaah hanya bisa bahasa Laos, sementara saya tidak menguasainya. Saat itulah saya kemudian teringat pesan guru ngaji saya waktu kecil, bahwa dalam melaksanakan ibadah wajib apapun harus selalu dijaga dan diperhatikan rukunnya. Baik yang baik. Kemudian yang saya tahu, rukun khutbah antara lain adalah didahului dengan pernyataan syukur kehadirat Allah, mengajak jamaah untuk selalu menjaga ketakwaan,
menyampaikan sholawat kepada Rasulullah. Kalau masalah bahasa kan sifatnya fleksibel, begitu pikiran saya. Akhirnya bismillah, saya ikuti dan saya baca apa yang tertera dalam buku khutbah Jumat tersebut. Tetapi hanya ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya saja, sedangkan penjelasan dan keterangan yang tertulis dalam bahasa Indonesia tidak saya baca. Dan alhamdulillah, khutbah pun selesai meskipun dengan bacaan yang terbata-bata. Tetapi kejutan yang menimpa saya ini ternyata berlanjut ketika saatnya sholat berjamaah. Berulang kembali suasana seperti tadi. Tidak seorang pun bersedia menjadi imam, dan semua mata tertuju kepada saya. Ya Allah, Engkau pasti punya rencana. Bismillah, saya pun menjadi imam, meski dengan bacaan yang menurut saya sebelumlah memadai dan fasih. Hingga akhirnya salat pun selesai dan semua jamaah tanpa kecuali menyalami saya sampai mengucapkan terima kasih. Sejak itu, hubungan pribadi saya dengan para jamaah menjadi semakin akrab, seperti layaknya antar saudara. Saya pun kemudian semakin sering berkomunikasi dengan mereka. Tidak hanya hari Jumat, tetapi di hari lain pun kadang saya datangi mereka di masjid sekedar untuk ngobrol, bersilaturahmi, dan melihat kegiatan masjid. Akhirnya saya pun semakin memahami keadaan mereka dan sering memikirkan mereka. Semakin mengenal mereka, semakin kagum saya dibuatnya. Dengan keterbatasan yang dimiliki, para jamaah tetap bisa mempertahankan akidah dan keimanannya meskipun terisolir dan hidup seadanya. Mereka tetap survive dan menjalani kehidupan tanpa keluhan. Subhanallah, betapa banyak hikmat yang saya dapatkan dari keberadaan mereka saat ini. Dalam pandangan saya, mereka seperti tidak antusias memikirkan dunia. Kesederhanaan hidup mereka jalani, dalam ibadah pun mereka patuhi. Sedangkan saya sendiri, air mata saya kadang menetes bila merenungkan dan membayangkan mereka. Apabila melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka pun termasuk kaum kebanyakan yang mempraktekkan ajaran Islam sesuai kemampuan dan kebiasaan saja. Namun mereka tetap beristiqomah, berada di lingkungan asing dengan tetap menggenggam keimanan dan ketakwaan. Mereka tetap menyesuaikan diri, berbaur dengan penduduk asli setempat, dan mengorbankan akidah tanpa mengorbankan akidah. Seperti halnya penduduk setempat, mata pencaharian mereka pun ada yang berjualan sebagai buruh, bercocok tanam, dan ada juga yang memiliki toko kelontong jual beli. Dan bagi kami sekeluarga, hal ini sangat membantu karena mempermudah dalam mendapatkan bahan makanan halal yang tidak ditemui di tempat lain. Mereka tidak atau belum memiliki seorang ustadz atau ahli agama yang dapat lebih membimbing dalam keseharian. Sebelumnya, setiap sore ada pengajian belajar membaca Quran dan keagamaan untuk anak-anak maupun remaja. Namun, sejak ustadznya kini tidak ada, belum didapatkan penggantinya sehingga pengajian pun tidak berjalan semestinya dan hanya disampaikan oleh Pak Yahya bila sedang luang dari kesibukan pekerjaan sebagai pedagang. Selebihnya, mereka hanya berkumpul saja di masjid, saling mengajari satu sama lain sebisanya, dan berbincang-bincang. Keadaan itu mereka terima dan jalani dengan ikhlas dan seakan tanpa keluhan. Ya, tanpa keluhan. Tidak ada yang membuat mereka khawatir, tidak ada yang membuat mereka resah, karena toh kehidupan sebenarnya memang sudah ada yang mengatur, yaitu Sang Maha Pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas semua itu, saya teringat ayat Al-Quran dan artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah
dan berpegang kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya dan limpahan kurnia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk disampai kepadanya. Sejak saya ditodong untuk menjadi khotib siang ini, dengan seizin Allah, akhirnya jadilah saya menjalani tugas khotib rutin setiap hari Jumat di masjid tersebut yang katanya bernama Masjid Al-Azhar, sambil menunggu seorang ustadz yang sesungguhnya akan tiba entah kapan, meskipun belum tahu kapan hal itu terjadi. Pak Yahya sendiri sudah berupaya mendatangkan seorang ustadz seperti sebelumnya yang bersedia menetap berpermanen di masjid. Namun kami semua tahu dan menyadari bahwa kami harus bersabar karena tidaklah mudah mendapatkan seorang ustadz seperti yang diinginkan, yang bersedia tinggal menetap atau dalam waktu yang lama di Laos yang kini notabene masih terbelakang. Meskipun demikian, kami tetap percaya bila Allah berkehendak tidak ada yang mustahil terjadi. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu ini dan berilah jalan keluar terbaik bagi keadaan ini. Apa daya manusia berkehendak dan berharap, namun Allah jugalah yang menentukan. Hingga menjelang saya meninggalkan Laos karena menjalankan fungsi khotib selama hampir 6 bulan, Allah tetap belum menginginkan saudara-saudara saya para jamaah mendapatkan ustadz maupun khotib baru. Rasanya berat sekali kaki harus melangkah meninggalkan mereka di Laos. Hingga 2 hari menjelang keberangkatan kami sekeluarga menuju penempatan di negara berikutnya, Jepang, kami berkunjung kepada mereka untuk pamitan. Sesampainya kami di masjid, ternyata semua jamaah sudah berkumpul dengan wajah yang tegang terbalut kepasrahan. Kami saling berpelukan, bahkan bertangisan seperti layaknya di antara sesama saudara. Suasana begitu mencekam oleh keadaan dan oleh kesedihan. Suasana begitu dicekam oleh kesedihan dan penuh keharuan. Saat itu sungguh kami rasakan bahwa yang berbicara adalah dari hati ke hati, karena kami tidak saling bercakap-cakap dengan kalimat dan tutur kata, tetapi dengan hati. Semua perkataan saya yang awalnya sempat diterjemahkan oleh Pak Yahya ke dalam bahasa Laos agar bisa dimengerti jamaah, lambat laun akhirnya lancar mengalir tanpa henti dan tidak perlu diterjemahkan lagi. Setiap kalimat yang saya ucapkan seakan langsung menghunjam di hati setiap jamaah. Dan demikian pula sebaliknya. Kami berbicara dengan bahasa universal, yaitu melalui tatapan mata, bisikan hati, dan naluri serta nurani. Assalamualaikum, saudara-saudara kami seiman, karena tugas saya dan keluarga harus meninggalkan Laos, meninggalkan Vientiane. Saya dan juga keluarga mohon pamit ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas kebersamaan. Begitulah kalimat-kalimat pembuka standar yang saya sampaikan. Kalimat tersebut belum sempat dilanjutkan dan tidak bisa dilanjutkan karena saya tidak lagi mampu melanjutkan dengan kata-kata. Setelah itu, karena beberapa jamaah dan istri saya tidak sanggup lagi menahan linangan air mata dan berpisah.
Suasana semakin mencekam ketika saya lihat ada salah seorang ibu yang merangkul istri saya dan dengan sangat ketat diiringi suara tangisan agak keras seperti meraung-raung. Masya Allah, dalam ketidakberdayaan, dalam keterbatasan, dalam suasana kesederhanaan yang ada, kami harus berpisah, penuh kesedihan. Betapa kami ternyata saling membutuhkan. Saya berikan sejumlah uang kepada Pak Yahya sekedar untuk ikut membantu pemeliharaan masjid, lalu meninggalkan mereka dengan kesedihan dan kepasrahan. Saya lambaikan tangan, istri saya pun melambaikan tangan. Bahkan anak kami yang masih berumur 3 tahun juga ikut melambaikan tangan sambil berjalan menuju ke parkiran. Saat itu, baik saya maupun istri sangat merasakan, sungguh-sungguh merasakan betapa kami dalam keadaan tidak berdaya. Kami tidak punya kuasa untuk ikut meringankan keadaan. Bagaimana selanjutnya keadaan mereka? Siapa yang akan menjadi khotib sholat Jumat? Siapa yang akan memberikan pengajian kepada anak-anak di masjid? Akan adakah ustadz pengganti yang bersedia bersama mereka, mendampingi mereka selanjutnya? Saya pun lalu istighfar. Nurani saya tiba-tiba ikut berbicara. Mengapa harus khawatir? Allah lah yang akan menjaga dan menolong mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.